Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Tahukah kalian, dunia modern saat ini dikuasai oleh negara-negara barat, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun bidang sosial budaya. Namun, tahukah kalian bahwa sebelum mereka berjaya seperti saat ini, umat Islamlah yang mempengaruhi dunia? Ya, mereka adalah Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Siapa sih mereka? Dan apa yang membuat mereka dianggap mampu mempengaruhi dunia? Simak selengkapnya di sini. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah. Pendirinya ialah Abdullah As-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Daulah ini berkuasa kurang lebih 508 tahun, mulai dari 750 Masehi hingga 1285 Masehi. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara. Pertama, menyebarkan propaganda melalui jaringan rahasia. Propaganda yang dimaksud adalah yang berhak menduduki kekhalifahan adalah keturunan Bani Hashim. Kemudian yang kedua adalah menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah. Untuk memperoleh hasil maksimal, Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang. Mereka menebarkan propaganda untuk mendukung khilafah dari kerabat Nabi. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Menurut sejarawan, sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi dalam 5 periode. Periode pertama, yakni periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode yang kedua adalah periode pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga, masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Kemudian periode yang keempat, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Dan periode yang kelima adalah masa kemunduran, yakni terjadi invasi dari bangsa Mongol. Bani Abbasiyah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 37 kali, mulai dari Abdullah As-Saffah sampai Abdullah Al-Mu'tasim. Daulah Abbasiyah pada awalnya berpusat di Al-Hashimiyah dekat kota Kufah. Namun, untuk menjaga stabilitas negara, dipindahkanlah ke Baghdad pada masa Khalifah kedua, yakni Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Puncak keemasan Daulah Abbasiyah adalah pada masa Khalifah Al-Mahdi, kemudian Harun Ar-Rasyid, dan dilanjutkan putranya Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Puncak keemasan ditandai dengan meningkatnya sektor pertanian, pertambangan, kesehatan, dan pendidikan. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, terjadi peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi. Kemudian, terjadi peningkatan pula hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kemudian pada masa Harun Ar-Rasyid, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat meningkat tajam. Beliau membangun berbagai fasilitas publik, di antaranya rumah sakit dan lembaga kedokteran dan farmasi. Bahkan, pada masa itu tercatat terdapat kurang lebih 800 orang dokter, yang terhitung cukup banyak di masa itu. Masa keemasan pun dilanjutkan oleh putranya, yakni Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Beliau adalah pecinta ilmu filsafat. Pada masa beliau, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Beliau juga membangun sebuah Baitul Hikmah atau sebuah pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Bahkan beliau dijuluki sebagai pelopor perpustakaan umum. Pada masa ini pula muncullah cendekiawan-cendekiawan muslim yang mampu mempengaruhi dunia. Pada bidang kedokteran misalnya, ada Jabir bin Hayyan sebagai bapak ilmu kimia. Kemudian ada Ibnu Sahal dan Ar-Razi.
ahli penyakit campak dan cacar. Pada bidang matematika ada Al-Khwarizmi, penemu huruf nol dengan bukunya Algebra atau Aljabar. Ada Umar bin Farukhan sebagai penemu geometri. Ada Banu Musa, penemu ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Pada bidang ilmu falak dan astronomi, ada Jabir Al-Batani, penemu teropong bintang. Ada Al-Farazi, penemu astrolog. Astrolog dalam versi modern saat ini kita kenal dengan GPS. Kemudian pada bidang ilmu hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Semua adalah perawi hadis yang terkenal. Bahkan karya-karyanya masih kita gunakan sampai saat ini. Kemudian dalam bidang ilmu fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kesemuanya adalah ahli fikih dunia yang karyanya masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, itulah mereka, Daulah Abbasiyah, yang menciptakan banyak cendekiawan muslim yang mampu mempengaruhi dunia. Mereka memang bukanlah pencipta teknologi yang canggih seperti sekarang, tetapi dari merekalah cikal bakal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Karya-karya mereka diterjemahkan oleh orang-orang barat, dipelajari dan kemudian dikembangkan hingga terciptanya teknologi-teknologi yang modern saat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, dapatkah kita mengulang kembali kejayaan umat Islam masa itu? Jawabannya tergantung kita semua. Maukah kita terus berusaha dan belajar dengan maksimal mungkin untuk menggapainya? Karena kita tahu bahwa dunia barat terus maju dan selalu mempelajari dan menemukan hal-hal yang baru. Itulah tadi video tentang Bani Abbasiyah. Semoga menginspirasi kita untuk terus belajar dan dapat mengulang kembali kejayaan umat Islam di masa itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.